Selamat pagi, hutan yang saya hormati. Perkenalkan saya Kevin Kusumo dengan Biro Tersebut 110071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS, analisa dan pandangan sistem saya, yaitu tentang DHPL dan SKPL dengan pendekatan OOP, ya, dengan submodul pasien. Studi kasus submodul front end pasien. Yang pertama yaitu adanya tujuan dirancangnya perangkat lunak ini yaitu untuk mempermudah penghubungan antara calon pasien yaitu user dengan RSIA. Yang kedua yaitu mempersingkat waktu pengambilan pasien, dan yang terakhir yaitu advertisement atau membuat RSIA itu menjadi lebih banyak dipakai oleh orang. Karena di dalamnya nanti kan di dalam apps-nya itu bisa ditambahkan berbagai jenis advertisement gitu. Maaf. Yang kedua yaitu ke masalahnya, yaitu fokus pengembangannya yaitu untuk melayani proses pelayanan. Yang kedua itu pemrosesan layanan. Yang ketiga pengambilan keputusan, yaitu maksudnya nanti pengambilan keputusan ini lebih tepatnya di ambulannya, layanan ambulan nanti saya bahas, soalnya nanti di ambulan itu ada pengambilan keputusan apabila di luar jangkauan maka akan ditolak atau diberikan pemberitahuan bahwa di luar jangkauan seperti itu. Yang keempat yaitu menghasilkan output hasil kalkulasi waktu ya. Di sini itu outputnya itu berupa waktu atau jam yang diberikan kepada pasien sebagai ancar-ancar atau sebagai tolak ukur seperti kapan sih pasien itu bisa masuk, misalnya pada saat pengambilan antrian nanti itu ada outputnya, itu waktunya misalnya jam 2 siang. Nah itu maksudnya perkiraannya jam 2 siang bakal diterima si pasien itu. Selanjutnya yaitu perspektif produk yaitu perangkat lunak AirAsia diharapkan mampu mempermudah dan meningkatkan layanan AirAsia dalam memenuhi kebutuhan pasien saat melakukan aktivitas pengambilan antrian poli, pemesanan ambulan, dan juga pengurusan asuransi. Ini saya lanjut dulu. Kebutuhan fungsional. Adapun kebutuhan fungsionalnya sebagai berikut, yaitu sistem dapat menerima dan proses alur pendaftaran akun pengguna dan pendaftaran poli antrian, melakukan pengambilan keputusan, dan mengkalkulasi estimasi waktu. Lalu ini adalah gambar use case diagramnya. Jadi si pasien ini pada sistem RSIA itu dapat melakukan beberapa hal ini, yaitu melakukan pendaftaran, ini pendaftaran akun, lalu melakukan check-in RSIA, atau melakukan pendaftaran antrian, lalu mengajukan klaim asuransi sebagai pembayaran, dan pengambilan nomor antrian poli. Ini adalah salah satu ini adalah diagram activity, yaitu proses alur pendaftaran instalasi. Ini di sini mungkin saya lanjutkan dulu supaya lebih cepat, dan nanti diagramnya bisa dilihat di DAPL-nya agar mempersingkat waktu, dan di sini memang agak kecil. Ini adalah proses alur layanan. Ini saya next. Ini proses pasien dengan asuransi. Ini adalah maksudnya pemrosesan pasien yang memiliki klaim asuransi. Jadi dibedakan prosesnya dengan pemberian kamarnya, proses pengambilan kamarnya, pengambilan materialnya dengan yang non asuransi. Ini adalah proses antrian pasien asuransi yang per polinya. Oh ya tadi itu yang mohon maaf ya, tadi itu maksudnya ini adalah proses asuransinya, yang ini adalah pengambilan polinya. Lalu ini adalah gambar use case sistemnya. Di sini di pendaftaran, lalu pendaftaran akan pengecekan jenis pasien yaitu lama atau baru. Maksudnya di sini adalah pasien itu pernah berkunjung atau belum. Terus nanti dari sistem ada keterangan jenis nomor pasien. Lalu pengisian data pasien dan pengecekan berkas akhir. Lalu sequence diagram. Di sini ada 4 sequence diagram, yaitu pendaftaran instalasi RSIA, proses pelayanan instalasi RSIA, proses klaim asuransi, dan pendaftaran antrian poli. Nah, di sini adalah sequence diagram untuk pendaftaran instalasi RSIA. Di sini mungkin gambar-gambarnya karena di PPT terbatas ruangnya jadi agak kecil. Jadi mungkin nanti saya skip dulu, dan yang agak besar yang lebih jelas bisa dilihat di dokumen DHPL. Ini adalah proses pelayanan instalasi RSIA. Ini adalah proses klaim asuransi, sequence diagram klaim asuransinya. Ini adalah proses jalannya asuransi, di penklaiman asuransi. Dan ini adalah proses pendaftaran antrian poli, sequence diagramnya.
Lalu lanjut, mohon maaf saya lalu selanjutnya itu adalah kelas diagram. Ini adalah kelas diagram keseluruhan uh, di dalam sistem submodul pasien AirAsia. Lalu sistem diagramnya terbagi menjadi 3, yaitu ada login account, antrian poli, dan layanan ambulans. Nah, di sini adalah state diagram login account itu seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya antrian poli, dan selanjutnya adalah layanan ambulans. Di sini gambarnya saya skip dan tidak saya jelaskan untuk mempersingkat waktu karena mengingat batas waktu maksimal durasi videonya. Lalu berikutnya itu komponen diagramnya. Di sini saya juga mohon maaf karena memang kurang jelas karena seperti saya beritahu sebelumnya, di PPT ini saya sudah berusaha memperbesar sebesar-besar mungkin, tapi memang tidak bisa terlihat jelas, tidak bisa besar sekali. Mungkin bisa dilihat di dokumen DLL-nya. Lalu berikutnya adalah deployment diagramnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan antarmuka. Di kebutuhan antarmuka ini ada 4, yaitu antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi. Antarmuka pengguna, sistem AirAsia ini dikembangkan dengan basis aplikasi Android dalam bentuk machine self-reservation yang disediakan di AirAsia. Desain user interface akan dibuat sedemikian rupa agar mudah dipahami, mudah digunakan, dan menarik bagi user. Ini menarik bagi user supaya menarik user baru untuk supaya ikut, maksudnya supaya tertarik menggunakan AirAsia, aplikasi AirAsia ini, supaya dan berobat di AirAsia yang saya gunakan aplikasinya ini. Interaksi software akan menggunakan layar touchscreen yang ada pada gadget Android. Antarmuka perangkat keras, beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem AirAsia, contohnya adalah PC. Ini PC bukan dalam sisi user tapi dalam sisi adminnya sebagai pengaturan sistem dan juga penginputan data. Lalu itu servernya itu menggunakan PC dan juga menggunakan RAM sebagai server yang nyala 24 jam dalam 7 hari seminggunya. Lalu masih self reservation. Yang keempat yaitu internet. Selanjutnya perangkat lunaknya yang dibutuhkan dalam sistem ini yaitu sistem operasi untuk mesin self reservation, yaitu programnya untuk self reservation. Lalu database management sebagai penyimpanan data-datanya, yaitu menggunakan di sini pakai MySQL. Lalu koneksi ke database-nya, dan lalu Play Store sebagai tempat mendownload aplikasi, sebagai sarana pendownloadan aplikasi. Yang keempat yaitu antarmuka komunikasi. Proses komunikasi pada sistem akan dikerjakan menggunakan jaringan lokal, yaitu dari server AirAsia. Lalu berikut sekian dari presentasi UAS saya. Terima kasih.